Marcus Aurelius berkata, balas dendam terbaik adalah bukan menjadi seperti mereka. Pernah disakiti, dihianati, dijatuhkan? Pernah merasa ingin mereka tahu betapa dalamnya luka yang mereka tinggalkan di dalam dirimu? Kita semua pernah, tapi kita juga tahu satu hal. Dendam yang menggelegak akan selalu membakar pemiliknya lebih dulu. Ini bukan tentang memaafkan mereka. Ini tentang mengambil kembali kekuatanmu dengan cara yang membuat mereka gentar tanpa kau harus menyentuh mereka. Video ini bukan untuk mereka yang ingin membalas dengan kemarahan. Video ini untuk mereka yang ingin membalas dengan pengendalian, dengan kejernihan, dengan menjadi sosok yang tidak bisa dihancurkan. Jika kamu siap untuk menghancurkan mental orang yang telah menyakitimu, tanpa amarah, tanpa kekerasan, dan tanpa suara, klik like dan subscribe sekarang, karena keheninganmu adalah senjata yang paling mematikan. Poin pertama, jangan beri mereka emosi. Itu yang mereka inginkan. Epictetus berkata, orang lain bisa menyakitimu hanya jika kau mengizinkannya. Mereka ingin reaksi. Mereka ingin melihatmu marah, menangis, pecah. Karena selama kamu reaktif, mereka tetap punya kuasa. Jadi kamu mulai menghancurkan mereka dengan tidak bereaksi. Bayangkan, seseorang menyebarkan fitnah tentangmu. Biasanya kamu akan membalas, menjelaskan, melawan. Tapi tidak kali ini. Kamu hanya menatap mereka tanpa kata, tanpa amarah. Dan kamu pergi. Mereka akan gelisah dalam diam yang kamu tinggalkan. Karena seseorang yang tidak bisa disentuh lebih menakutkan daripada seseorang yang marah. Poin 2, bangun dirimu diam-diam. Biarkan hasilnya bicara. Tindakan yang tenang adalah pembalasan yang paling keras. Kamu tidak perlu balas dendam jika kamu bisa naik ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Mereka menyakitimu karena mereka pikir kamu akan jatuh. Tapi kamu akan membungkam mereka, bukan dengan kata, tapi dengan kemajuan. Bayangkan jika mantan yang pernah meninggalkanmu dengan hinaan. Alih-alih mengemis, kamu diam. Kamu bangun hidupmu perlahan. Beberapa bulan kemudian, mereka melihat kamu tenang, kuat, sukses. Dan itu akan membakar mereka dari dalam. Ingat, jangan katakan pada mereka rencanamu, tunjukkan hasilnya. Poin 3, jangan pernah membela diri di hadapan orang buta. Kau tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Serigala tidak menjelaskan kepada domba mengapa ia tidak menggonggong. Ketika orang menyakitimu, mereka akan memutarbalikkan cerita. Mereka ingin kamu menjelaskan. Mereka ingin kamu berusaha dipahami. Tapi kamu bukan alat mereka. Kamu tidak perlu dimengerti. Kamu hanya perlu menguasai dirimu sendiri. Bayangkan jika seseorang menuduhmu di depan umum. Kamu tahu kamu bisa membersihkan namamu, tapi kamu memilih diam. Karena dalam diam itu, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada opini siapapun. Poin 4, kenali mereka dan jangan jadi seperti mereka. Marcus Aurelius berkata, jangan biarkan keburukan orang lain meracuni hatimu. Orang yang menyakitimu sudah rusak di dalam. Mereka hanya memindahkan racun dalam diri mereka ke tubuhmu.
tapi kamu tidak perlu menelan racun itu. Kamu bisa melihat mereka, paham, dan berjalan menjauh. Bayangkan jika orang tuamu mengecilkanmu sejak kecil, tapi kamu sadar itu bukan tentangmu. Itu luka mereka sendiri, dan kamu memutus rantai itu dengan tidak mewarisi luka mereka. Pembalasan terbaik adalah menjadi seseorang yang tidak pernah mereka sangka kamu bisa jadi. Poin 5. Kuasai diri, karena siapapun yang mengendalikan emosimu, mengendalikanmu. Ia yang mengendalikan emosinya memiliki kerajaan yang tidak bisa direbut. Marah adalah bentuk penghambaan. Kamu tunduk pada api di luar dirimu. Tapi jika kamu bisa tetap tenang saat terbakar, kamu sudah menang. Bayangkan jika seseorang mencoba memancing emosimu dengan menghina. Kamu tidak senyum, tidak marah, tidak reaktif. Kamu hanya berkata pelan, "Sudah selesai?" Lalu kamu melanjutkan hidupmu. Tidak ada yang lebih menghancurkan bagi musuh daripada ketenangan orang yang seharusnya hancur. Poin 6. Bangun kekuasaan batin yang tak terlihat tapi tak terkalahkan. Tak seorang pun bisa merampas kekuatan orang yang telah menguasai dirinya sendiri. Setelah kamu disakiti, kamu punya dua pilihan. 1. Menjadi seperti mereka. 2. Atau menjadi tuan atas dirimu. Pilih yang kedua. Mulailah mengembangkan kekuatan dalam. Latihan harian, meditasi, journaling, disiplin tidur dan makan. Membaca bukan untuk hiburan, tapi untuk pencerdasan. Bayangkan, jika kamu mulai bangun pukul 5 pagi, olahraga, membaca Seneca. Orang yang dulu menyakitimu melihat dari jauh, dan mereka sadar mereka telah membangunkan monster yang tenang. Poin 7. Biarkan waktu menghukum mereka. Orang yang salah tidak butuh dihukum. Mereka akan dihukum oleh kehidupan itu sendiri. Kamu tidak perlu membalas mereka. Waktu akan membalas lebih adil daripada kamu. Bayangkan jika seseorang mencuri sesuatu darimu, kepercayaan, cinta, peluang. Beberapa tahun kemudian, mereka kehilangan segalanya karena sifat yang sama. Dan kamu hanya menatapnya dari kejauhan dengan tenang. Kamu tidak tertawa, kamu tidak puas, kamu hanya bebas. Orang yang bisa membalas dan memilih tidak, bukan sedang memaafkan. Dia sedang menghancurkan dengan keheningan. Kita tidak membalas dengan amarah. Kita membalas dengan menjadi sesuatu yang tak bisa disentuh. Jika kamu merasakan getar kekuatan itu, jika kamu tahu bahwa keheningan dan pengendalian adalah senjata terbaikmu, klik like, subscribe, dan sebarkan video ini. Bukan untuk membakar dunia, tapi untuk menyalakan kembali kekuasaanmu yang telah lama padam. Dari semua yang telah kamu alami, kapan terakhir kali kamu memilih diam, padahal kamu bisa membalas? Apa yang kamu rasakan saat itu? Ceritakan pengalaman pribadimu di kolom komentar. Karena dengan berbagi, kita bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga orang lain yang sedang berjuang dengan luka yang sama. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi. Tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.